I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra dengan NIM 23010850008. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Teknik Pengelolaan Mikrobiologis untuk Air Limbah, Proses Aerobik dan Anaerobik. Materi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan yang diampu oleh dosen Dr. Jendri Mamangke, MSI. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran mikroorganisme dalam proses pengelolaan air limbah, khususnya melalui proses aerobik dan anaerobik. Selamat menyaksikan. Sini saya akan memberikan pemaparan sedikit mengenai teknik pengelolaan mikrobiologis untuk air limbah. Pengelolaan limbah cair secara biologis adalah proses pemanfaatan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan pencemar organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, stabil dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Proses ini merupakan inti dari sistem pengelolaan limbah modern karena mampu menurunkan kandungan bahan organik, nutrien dan senyawa toksik secara efektif dan ekonomis. Selanjutnya ada mikroorganisme yang berperan. Jadi bakteri heterotrof yang dimana dia menguraikan bahan organik sebagai sumber energi dan karbon. Kemudian ada bakteri nitrifikasi yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Kemudian ada protozoa yang memakan bakteri bebas sehingga membantu menjernihkan efluen. Ada fungi yang membantu menguraikan senyawa kompleks seperti selulosa dan lignin. Ada archaea metanogenik yang dimana menghasilkan gas metana pada sistem anaerobik. Prinsip kerja pengelolaan biologis pada air limbah dimulai dari adanya senyawa organik yang terkandung di dalam limbah, seperti karbohidrat, protein, lemak, serta senyawa organik lainnya. Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai sumber karbon dan energi bagi mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, dan alga. Mereka memanfaatkan bahan organik seperti substrat untuk tumbuh dan berkembang. Di dalam sel mikroorganisme, bahan organik ini akan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari katabolisme, yaitu pemecahan senyawa organik untuk menghasilkan energi, dan anabolisme, yaitu pembentukan sel-sel baru atau biomassa. Hasil akhir dari proses biologis ini berupa karbon dioksida dan air, biomassa mikroba baru, dan energi. Pada kondisi tanpa oksigen atau anaerobik, proses penguraian juga menghasilkan gas metana atau CH4 yang dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Secara umum, proses pengelolaan biologis dibedakan menjadi dua jalur, yaitu proses aerobik dan anaerobik. Pada proses aerobik, mikroorganisme ini memerlukan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir sehingga bahan organik ini diuraikan menjadi CO2, H2O, biomassa dan energi. Sebaliknya, pada proses anaerobik, mikroorganisme ini bekerja tanpa oksigen dan menghasilkan CH4, CO2, biomassa, serta energi. Nah, inti dari pengelolaan biologis adalah pemanfaatan kemampuan mikroorganisme untuk menurunkan kandungan bahan organik dalam air limbah sehingga kualitas air ini menjadi lebih baik, stabil, dan aman bagi lingkungan. COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi atau menguraikan bahan organik dan zat pencemar dalam air limbah secara kimiawi. Nah, semakin tinggi nilai COD-nya itu, maka semakin banyak pula zat pencemar yang terkandung di dalam air. Prosesnya itu dimulai dari limbah yang mengandung senyawa organik kompleks, bakteri seperti Pseudomonas putida, Rhodococcus erythropolis, dan Syphingomonas. Spesies ini membantu memecah senyawa tersebut menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya itu, senyawa sederhana ini akan bereaksi dengan oksigen O2 dan diubah menjadi karbon dioksida CO2
air, H2O, dan senyawa anorganik lainnya. Jumlah oksigen yang digunakan dalam proses ini diukur sebagai nilai COD. Oleh karena itu, COD ini menjadi salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat pencemaran air limbah. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang terlarut atau DO yang dibutuhkan oleh mikroorganisme ini untuk menguraikan bahan organik yang ada di dalam air secara biologis. Nah, prosesnya itu dimulai ketika limbah yang mengandung sisa makanan, kotoran, dan senyawa organik ini masuk ke dalam air. Nah, bakteri seperti Pseudomonas, Bacillus subtilis, Zooxanthellae ramigera, dan Aeromonas hydrophila ini memanfaatkan bahan organik tersebut sebagai sumber makanan dan energi. Jadi selama proses penguraian, bakteri ini menggunakan oksigen terlarut dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2, air, H2O, serta biomasa mikroba baru. Nah, akibatnya ini kadar oksigen terlarut di dalam air itu menurun. Nah, semakin tinggi nilai BOD, maka semakin banyak pula bahan organik yang harus diuraikan, sehingga menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air ini semakin meningkat atau semakin tinggi. Selanjutnya, ada mekanisme penurunan BOD secara mikrobiologis, yaitu ada oksidasi atau katabolisme. Jadi mikroba ini memecah senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak ini menjadi senyawa sederhana sambil menghasilkan energi. Nah, kemudian ada sintesis anabolisme. Jadi sebagian energi ini digunakan untuk membentuk sel mikroba baru atau biomasa. Nah, yang ketiga ada respirasi endogen. Jadi ketika nutrisinya ini mulai habis, maka si mikroba ini akan menggunakan cadangan selnya sendiri untuk bertahan hidup. Sistem pengolahan aerobik adalah metode pengolahan air limbah yang memanfaatkan mikroorganisme dengan bantuan oksigen O2 untuk menguraikan bahan organik. Dalam proses ini, bakteri ini mengubah senyawa organik menjadi karbon dioksida, CO2, air, H2O, biomasa, dan energi. Nah, contoh sistem yang umum digunakan itu adalah activated slug, trickling filter, dan aeration tank. Jadi kelebihan sistem aerobik ini adalah proses penguraian berlangsung secara cepat dan sangat efektif untuk menurunkan nilai BOD dan COD. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya sistem ini membutuhkan suplai oksigen terus-menerus melalui yang namanya aerasi, sehingga memerlukan energi listrik yang cukup besar serta menghasilkan lumpur dalam jumlah lebih banyak dibandingkan ketika kita menggunakan sistem anaerobik. Sistem pengelolaan anaerobik adalah metode pengelolaan air limbah yang dilakukan tanpa menggunakan oksigen bebas. Dalam proses ini, mikroorganisme anaerobik itu menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan biogas, terutama metana CH4 dan karbon dioksida CO2. Tujuan utama sistem ini itu adalah untuk menurunkan nilai BOD dan COD, mengurangi jumlah lumpur yang dihasilkan, serta memanfaatkan biogas sebagai sumber energi. Sistem anaerobik ini sangat cocok untuk limbah dan dengan kandungan bahan organiknya itu yang tinggi, seperti limbah industri makanan, peternakan, dan domestik. Kelebihannya adalah kebutuhan energinya itu lebih rendah dan dapat menghasilkan energi, tetapi prosesnya itu cenderung lebih lama dibandingkan ketika kita menggunakan sistem aerobik. Proses anaerobik
adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen. Jadi tahap pertamanya itu ada hidrolisis, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak itu dipecah menjadi molekul lebih sederhana seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Nah, tahap keduanya itu ada asidogenesis. Jadi molekul sederhana tersebut itu diubah menjadi asam organik, alkohol, hidrogen atau H2, dan karbon dioksida atau CO2. Kemudian untuk tahap ketiga ada asetogenesis. Asam organik kemudian dikonversi menjadi asetat, H2, dan CO2. Tahap terakhirnya itu ada metanogenesis. Jadi mikroorganisme metanogen ini mengubah asetat dan H2 menjadi biogas berupa metana, CH4 dan CO2. Biogas yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, sedangkan pada proses ini juga sangat efektif dalam menurunkan kadar bahan organik dalam limbah air. Kemudian ada sistem aerobik dan anaerobik, yang dimana itu sama-sama digunakan untuk mengelola air limbah, tetapi memiliki cara kerja yang berbeda. Jadi sistem aerobik ini memerlukan oksigen O2 untuk membantu bakteri menguraikan bahan organik. Prosesnya ini berlangsung lebih cepat dan efektif menurunkan BOD, namun membutuhkan energi yang besar untuk aerasi dan menghasilkan lumpur yang lebih banyak. Hasil akhirnya itu berupa karbon dioksida, CO2, dan air H2O dan biomassa. Sebaliknya, sistem anaerobik itu bekerja tanpa oksigen. Jadi prosesnya itu lebih lambat, tetapi kebutuhan energinya itu lebih rendah. Lumpur yang dihasilkan itu lebih sedikit dan menghasilkan biogas berupa metana, CH4, dan CO2 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi sistem aerobik ini umumnya cocok untuk limbah dengan kandungan organiknya itu yang sedang, sedangkan sistem anaerobik itu lebih sesuai untuk limbah dengan kandungan organiknya itu yang sangat tinggi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pengelolaan limbah cair secara mikrobiologis itu memanfaatkan aktivitas mikroorganisme guna untuk menurunkan kandungan bahan organik. Sistem aerobik ini menggunakan oksigen dengan cara dia bekerja secara cepat, sedangkan sistem anaerobik ini dia bekerja tanpa oksigen dan menghasilkan biogas yang dimana cara kerjanya itu lebih lambat. Nah, keberhasilan proses ini dipengaruhi oleh komunitas mikroba, kondisi lingkungan, serta karakteristik limbah yang diolah. Demikian pemaparan dari saya mengenai teknik pengelolaan mikrobiologis untuk air limbah melalui proses aerobik dan anaerobik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran mikroorganisme dalam mengelola air limbah. I just had to let you know you're